Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam apa nih? Malam apa nih? Alhamdulillah. Malam Ahad ya? Weekend. Masyaallah. Ini adalah taufik, pertolongan serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberikan kesempatan weekend sejenak untuk mendatangi taman surga apa taman bola? Alhamdulillah. Ya. Taman yang insya Allah mensucikan kita, membuat kita bahagia dunia dan akhirat, menambah keimanan kita, dan memudahkan kita masuk surga. Kalau taman sebelah sana gimana? Maaf Pak, punten maaf pisan. Kalau laki-laki auratnya sampai mana? Jamaah. Laki-laki auratnya dari mana ke mana? Dari pusar ke lutut. Ya. Maka di atas lutut itu aurat. Nabi SAW mengatakan la yanzuru rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita. Alhamdulillah. Semoga paham maksudnya ya. Main bola buka aurat apa tidak? Buka aurat. Barakallahu fikum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u ilaih." Bila kalian melewati taman surga, Allahu akbar, segera datang, konsentrasi. Jangan lambat-lambat. Para sahabat bertanya. Karena dalam benak sahabat, surga itu apa? Air mengalir, betul tidak? Apalagi? Pohon-pohon yang rindang. Bidadari ada enggak? Oh, Masya Allah, 70 lagi. Ya, bidadari. Sementara di Madinah gersang, tidak ada air mengalir, tidak ada pohon rindang. Insyaallah semuanya sudah pernah ke sana ya. Maka para sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Ya, para sahabat penasaran karena di Madinah tidak ada pohon rindang. Air mengalir dengan sejuknya. Maka mereka bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang kau masuk dengan taman surga? Qala hilaqadz dzikr. Kata Nabi SAW, majlis zikir. Apa katanya? Majlis zikir. Tapi jangan diterjemahkan salah nih Pak. Akhirnya nanti majlis zikir semuanya pakai baju putih, zikir bareng, nangis bareng. Jangan. Bukan itu. Atha bin Rabah mengatakan, majalisul dzikri majalisil halali wal haram.
Majlis yang dijelaskan di sana al-halal wal haram, kaifa tusalli, kaifa tuzakki, kaifa tasum. Bagaimana kau bisa salat, bisa zakat, bisa puasa, bisa jual beli bisnis. Oh, yang ternyata pemahaman salaf dahulu, majlis zikir yang dimaksud majlis ilmu. Makanya Allah turunkan ilmu dinamakan az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikr. Dan Allah sebutkan ahli ilmu itu ahli zikir. Fas'alu ahlad zikr. Tanya ahli zikir, maksudnya ulama. Dan Allah turunkan az-zikr Al-Quran. Maka majlis ilmu disebut majalisuz zikr. Ya, maka itulah taman surga. Allahu Akbar. Pak, kalau ke taman surga di dunia, ya, gimana? Hati tenang apa tidak? Oh, tenang. Ya, apalagi taman surga akhirat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ibu-ibu ikhwan, kata Ibnu Qayyim, siapa yang semangat terus dan sabar, sekali lagi, siapa yang terus semangat dan sabar untuk mendatangi taman surga di dunia, maka dia akan mendapatkan taman surga di akhirat. Jadi taman surga apa taman bola? Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tadi sudah kita sebutkan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu Akbar. Semoga insyaallah ya di malam hari ini ya niat kita ikhlas tulus datang dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah jaga kita dan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat di atas ilmu yang manfaat. Baik. Ikhwani fillah azzakum. Adapun pembahasan kita, pembahasan ringan insyaallah, tapi butuh 5 jam. Waduh. Pembahasan ringan, Allahu Akbar. Tapi subhanallah, taruhannya surga atau neraka. Tidak ada yang dua. Membahas tentang salah satu anggota tubuh Anda. Coba dicek punya enggak? Dicek ada enggak tuh? Punya? Ada? Oh ada, alhamdulillah. Takut hilang. Ya. Membahas salah satu anggota tubuh Anda. Yang tak bertulang. Bisa bergoyang, menggoyangkan Anda menuju surga, atau menggoyangkan, menjatuhkan Anda menuju jahanam. Jadi di lidah Anda ini ada surga atau neraka. Ngeri, Pak. Makanya ya, temanya sih sederhana, lisanmu. Pilihannya cuma 2. Surga atau neraka? Mau mana? Ayo. Sebelumnya ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan kita tentang nikmat lisan. Tuh, apa kata Allah? Insyaallah hafalnya ayatnya ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah telah menciptakan pada diri kalian 2 mata dan 2 lisan, dan lisan dan 2 bibir? Pak, Bu, ikhwan, pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Tapi Allah ingin mengingatkan Anda tentang sebuah nikmat besar ya yang ada dalam tubuh Anda. Nikmat lisan. Allahu Akbar. Pak, tadi siang makan apa ya? Makan apa tadi siang? Apa ya makanan di Malaysia? Tadi saya makan roti canai sebelum ke sini. Teh ditarik-tarik gitu ya, apa namanya? Oh, teh tarik ya. Naam. Siapa yang mengatakan manis, pahit, asin, gurih, oh lezat? Siapa yang mengatakan? Lisan. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, lihat di sini. Allahu Akbar. Di antara nikmat dunia, Pak, coba kalau lagi sakit lidah nggak enak gimana? Makanan enak nggak kerasa apa-apa. Ya, makanannya lezat tapi ya nggak kerasa apa-apa.
Maka yang merasakan lisan, yang bicara apa? Oh ini enak, gak enak apa? Lisan. Masya Allah. Alhamdulillah. Cari restoran paling lezat. Siapa yang bilang lezat? Kan pas keluar sama aja tuh Pak. Maaf bau-bau juga kan. Ya. Tapi berani taruhan ratusan ribuan ringgit, yang penting makanan. Siapa yang bilang? Tapi kalau lagi dia sakit, makan apapun sudah kayak sampah. Betul tidak? Nikmat. Subhanallah. Bahkan lisan memiliki andil besar dalam Anda mencari dunia. Betul tidak? Yang jadi guru gak dapat gaji gara-gara apa tuh? Lisan. Betul? Yang mau ngelamar kerja Pak, ya datang ke perusahaan, mau apa kamu? Diem aja. Diterima nggak? Oh ya nggak diterima. Ya, lisan. Antum dapat duit, bersyukur kepada lisan. Lisan ada andil besar. Baik. Ada yang sudah menikah atau sudah nikah? Semua ini ya. Yang belum segera kita doakan. Ketika dulu mertua bilang, angkahtuka wa zawajtuka, aku nikahkan kau dengan putriku. Antum tidak bisu, tapi antum diem aja. Kira-kira gimana? Ya nggak diterima. Subhanallah, hatta punya istri kita ada andil lisan. Bersyukur tuh Pak. Gara-gara lisan ente punya istri. Coba kalau dulu diem, lagi ijab, antum diem aja, nggak qabul gitu. Diterima tidak? Tidak diterima. Bahkan subhanallah, rumah tangga harmonis. Satu harmonis, dua harmonis, terus 3 damai gitu ya. Masya Allah. Ya, bisa mengungkapkan I love you ya Humaira, aku cinta kamu. Masya Allah. Gombal Pak. Siapa yang bisa berbicara? Nah, lisan. Istri tadi lagi bersedih, kita puja, kita puji. Suami lagi letih, Masya Allah. Dengan lisan Khadijah, Rasulullah semangat. Ya, ketika mendapatkan wahyu pertama, lisan. Bahkan subhanallah, ya, kalau ada teman kita lagi galau gimana Pak? Lagi galau, lagi cemas, lagi banyak problem. Kira-kira butuh apa tuh Pak? Butuh apa? Butuh motivasi, butuh support, butuh penyemangat. Siapa yang menyemangati? Lidah apa kepala? Lidah. Telinga apa lidah? Lisan. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita lupa nih Pak. Padahal nikmat dahsyat terdapat di dalam tubuh kita, lisan. Subhanallah. Ternyata terlebih dari itu, ya, lidah atau lisan yang ada di tubuh kita ini, ada kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya lisan kita ya bisa menjulurkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan hati-hati, ternyata lisan kita juga bisa menjerumuskan kita kepada kenistaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Ya. Maka subhanallah di sini Pak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat Pak, ada jaminan surga di lidah Anda. Mau surga? Ada di lidah Anda. Tidak main-main. Mahal. Surga itu mahal. Ya. Dan Allah, Nabi SAW mengatakan, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala man yadmanuli, kata Nabi. Ya, semuanya ada di sini ya. Saya ringkas supaya antum enak, nanti di rumah dibaca ini. Siapa yang, kata Nabi, menjamin untukku, menjaga untukku ma baina lihyaihi, anggota tubuh yang ada di antara dua kumisnya atau dua janggutnya, kumis dan janggut. Maksudnya adalah lidah. Wa ma baina fakhdaihi, dan anggota tubuh yang ada di antara dua kakinya, maksudnya apa? Maaf, kemaluan. Ya. Admanu lahul jannah, aku jamin dia surga. Allah. Pak, jaga ini, antum dijamin surga. Allah. Sudah? Enak tidak? Alhamdulillah. Siap? Jaga siap? 6.
Di sini ada surga. Jaga ini, maka kata Nabi, bagimu surga. Ada hadis panjang nih Pak. Ya. Kita baca singkat ya. Mu'ad bin Jabal satu saat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Rasul, kabarkan aku satu amalan yang memudahkan aku masuk surga, wa yuba'iduni anin nar, dan bisa menjauhkan aku dari api neraka. Qala, maka mengatakan, laqad sa'alta 'aziman. Sungguh kau telah bertanya tentang perkara besar. Iyalah. Iya kan? Pak, tujuan akhir antum apa, Pak? Hah? Cita-cita terakhir apa? Mau masuk surga, mau? Bukan sekedar itu. Kalau ditanya Yahudi juga tanya, Yahudi mau masuk surga nggak? Mau katanya. Ya, maka lebih ditekankan lagi cita-citanya, Pak. Saya wajib masuk surga. Saya haram masuk neraka. Maka kata Nabi, kau sungguh telah bertanya pertanyaan besar. Wa innahu layasirun. Tapi sangat mudah, kata Nabi. Alaman yassarahullah, atas orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa isinya? Bagaimana caranya masuk surga? Dijauhkan dari neraka. Kata Nabi, ta'budullah, sembahlah olehmu Allah, wala tusyrikbu bihi syai'a, jangan sekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tutiyaz zakat, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, lakukan puasa di Ramadan. Wa tahujjal bait, lakukan haji ke Baitullah bila sudah mampu. Ya. Lalu kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair? Mau tidak aku tunjukkan engkau pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Api neraka. Karena kata Nabi, siapa yang puasa sehari, baik wajib maupun sunnah, Allah jauhkan wajahnya 70 tahun dari api neraka. Allahu Akbar. Lalu kata Nabi, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah. Selain zakat ada sedekah. Bisa memadamkan dosa, kama yudfi'un naral ma, sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Ya. Lalu kata Nabi, wa salatul rajuli fi jawfil lail, begitu juga di antara pintu kebaikan seseorang salat di pertengahan malam. Allahu Akbar. Pak, jadikan itu kebiasaan antum. Da'bus salihin, apa tuh? Qiyamul. Allahu Akbar. Siapa yang ingin hebat, biasakanlah qiyamul lail. Summa qara'a, lalu Nabi membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka telah menjauhi tempat tidurnya di malam hari. Lalu mereka berdoa dan berharap rahmat dari Allah. Summa qala, lalu Nabi berkata lagi, ala ukhbirukum bi ra'sil amri wa amudih. Mau tidak aku kabarkan kalian urusan segala perkara dan tiangnya? Wa dirmatu sanawi, dan puncak segala perkara dalam Islam? Maka kata Nabi, al-jihadu. Ya, kata Nabi SAW, Ra'sul amri as-salah. Urusan segala perkara Islam, tiangnya salat, dan puncaknya adalah jihad. Lalu Pak, di akhir hadis kata Nabi, ala aduluka bimilaki dzalika kullihi, apakah kau ingin aku kabari semua apa yang bisa menjamin kebaikan semuanya itu? Semuanya itu akan baik. Bagaimana caranya? Qala bala ya Rasulullah, qala kuffa 'alaika hadza. Yang bisa menanggung kebaikan semua itu, jagalah ini. Kata Nabi. Kuffa 'alaika hadza. Iyalah. Pak, tauhid antum akan lurus ketika jaga lisan. La ilaha illallah. Salatnya akan lurus ketika dalam salat antum bacaan dan sebagainya. Baik, dan seterusnya. Kemudian Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kami akan diadab gara-gara lisan kami? Rasul, apakah lisan ini bisa menyebabkan kami diadab? Qala sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kau Mu'ad. Kata Nabi, hal yakubun nas ala wujuhihim finnar. Tidaklah seseorang direnggut kepalanya, dimasukkan ke neraka oleh Allah, illa hasaida alsinatihim, kecuali kebanyakan mereka disebabkan hasil dari keburukan lisan mereka. Na'udzubillah. Ya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Jadi seluruh urusan agama ini masa tergantung dengan lisan.
Oleh karena itu, akhi, jamaah rahimakumullah taala, pertanyaan di sini, Ustaz, ya, kok bisa sih? Masa lisan sehebat itu? Ya. Kok bisa sih lisan menjamin surga? Menjamin kebaikan dunia dan akhirat? Nah, perhatikan Pak, lihat. Pertama, dengan lisan seseorang bisa mentauhidkan Allah. Betul apa tidak? Nah. Pak Abu Thalib nggak masuk surga gara-gara apa tuh? Abu Thalib tidak masuk surga gara-gara apa? Apakah Abu Thalib tidak yakin dengan agama Muhammad? Yakin. Apa kata Abu Thalib? Laqad alimtu anna dina Muhammadin afdala dinal bariyati fina, katanya. Aku sudah sangat yakin sebetulnya the best of religion is, ya, agama terbaik agama Muhammad. Laulal malamatu, andai kata aku tidak takut dicela atau dicaci oleh kaumku, lawajadtani bidzaka samhan mubina. Niscaya kau dapatkan aku akan mengikuti agamamu. Subhanallah, sampai detik terakhir Abu Thalib terkunci lisannya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Pak, iman itu kan tadi di siang sudah kita jelaskan, ya, bercabang 70 cabang lebih. Yang paling tinggi amalan lisan qaul, ucapan la ilaha illallah. Masya Allah. Seseorang dengan lisannya bisa mentauhidkan Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, nyambat nama Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya, dan bisa beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Diam aja Pak, kira-kira diterima nggak? Kira-kira terima tidak? Allahu Akbar. Tadi antum salat maghrib, diam aja, terima tidak? Lah, ada lisan, ya. Antum baca Quran gini, diam aja. Dapat pahala tidak? Lah. Lalu antum haji ke Baitullah, diam aja 100%. Diterima tidak? Lah. Allahu Akbar. Bahkan doa yang paling hebat, ibadah yang paling hebat, doa mukhul ibadah. Amalan apa nih? Lisan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dengan lisannya seorang hamba bisa mengingat Rabbnya dan bisa membaca kalamnya dan bermunajat kepadanya. Allahu Akbar. Amalan yang paling dahsyat, Pak, ringan, ya. Ada amalan sangat ringan, di mana saja antum bisa lakukan. Apa itu? Zikir. Subhanallah. Sambil apapun bisa. Sambil nyupir, sambil masak di rumah, ya. Betul ya? Sambil kerja. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Lalu kita membaca kalamullah Al-Quran. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf. Alifun harfun wa lamun harfun wa mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lalu kita berdoa kepada Allah. Ini ibadah dahsyat, tidak dilakukan kecuali oleh lisan. Maka lisan, ya, kemudian ma'asyal muslimin, dengan lisannya seorang bisa membela Islam dan mengajak manusia ke jalan Allah. Allahu Akbar. Pak, perjalanan dakwah dari semenjak zaman Nabi sampai detik ini, Nabi dulu nulis tidak? Nabi dulu membaca apa tidak? Lah, dakwahnya pakai apa? Bilisani qaumihi. Bahkan sampai detik ini Islam menyebar ke seluruh sayentara alam dengan apa? Lidah. Makanya Allah katakan, waman ahsanu qaulan. Siapa yang paling baik perkataannya mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang senantiasa mengajak manusia ke jalan Allah. Masya Allah, ya. Antum bisa seperti ini, ada sebab ustadz-ustadz yang mengajak kita kepada apa? Kepada jalan dengan apa? Dengan lisan. Masya Allah. Dan subhanallah, dengan lisan seorang hamba bisa membahagiakan saudaranya dan mendamaikan mereka ketika, ya, bertikai. Malaysia, Indonesia bertikai, didamaikan pakai apa? Misalkan ada suami istri bertikai, waduh, hampir cerai Pak, antum damaikan dengan apa? Dengan lisan. Allahu Akbar. Ya, dua kubu sedang bertikai, didamaikan dengan lisan. Allahu Akbar. Dan kita bisa membahagiakan saudara kita dengan lisan. Oleh karena itu, subhanallah, jadi tidak aneh kalau dengan lisan seseorang bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Siapa the best of Muslim siapa? Nih. Kata Nabi SAW ketika ditanya, Ayyul Muslim afdal? Siapa the best of Muslim ya Rasulullah? Ya, Anda menjadi Muslim terbaik, bagaimana Pak? Sederhana. Ya. Kalau kita ingin menjadi Muslim terbaik, kata Nabi, Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Lisannya dijaga dari mencaci, dari memaki, betul? Pak, terpleset mana yang lebih susah? Terpleset lidah apa kaki, Pak? Ya, tahu terpleset apa? Ada bahasanya terpleset. Iya. Terpleset mana yang lebih bahaya? Lidah apa kaki? Terpleset lidah bisa sering membunuh, Pak. Kalau sekedar terpleset kaki dibawa ke tukang urut, dipijit, sembuh sudah. Ya. Tapi kalau terpleset lidah, la haula wala quwata. Ya. Maka kata Nabi ketika ditanya, Ya Rasulullah, ayyul muslim afdal? Siapa muslim terbaik, Rasul? Kata Nabi, muslim terbaik yang bisa menyelamatkan saudaranya dari apa? Lisan dan tangan. Mas, lisannya indah, sejuk didengar, betul? Ya, menenangkan jiwa, melapangkan dada. Alhamdulillah, makanya senang dengan si fulan. Kenapa? Masya Allah, lisannya indah. Coba kalau punya istri cerewet gitu, cerewet nggak? Kayak keong dibakar, cocok gitu. Hah? Kalau punya suami bentar-bentar bentak, bentar-bentar hardik, bentar-bentar caci, kira-kira nyaman nggak? Betul? Enak. Maka masyaallah muslimin, ya. Bahkan subhanallah Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya lisan ini sebagai standar keimanan seseorang. Hati-hati ya. Antum ini, kita ini, imannya naik dan turun, salah satunya bisa dilihat dari bagaimana kebaikan lisannya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Dah. Ya Pak. Pilihannya cuma dua, bicara yang baik atau diam. Manajemen lisan. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Fakir qabla an tatakallam. Fikir dulu sebelum berkata. Jangan asbun. Tahu asbun enggak? Asal bunyi. Asplok, asal nyeplok, nyerocos gitu. Ya Allah. Fakir kata Imam Syafi'i. Pikir dulu sebelum berbicara. Pak, standarnya kata Nabi, bicara yang baik atau diam. Makanya kalau antum mau bicara, baik apa tidak nih? Kalau tidak sudah diam. Pak, standarnya baik ya. Walaupun terkadang isinya ya kurang. Contoh, antum lagi bertiga sama teman. Aduh, kata Ustadz tadi bicara yang baik atau diam? Kita diam saja ya. Tidak ada obrolan? Lah, boleh. Gimana kabar antum? Sehat? Basa-basi untuk menghilangkan ya kekikukan dalam muamalah boleh. Makanya kalau orang Arab, Pak, orang Arab tuh Masya Allah kalau ketemu, Fakhruddin, kaifa haluk? Gimana? Keluarga antum, gimana? Ya, padahal tidak ada kepentingan, tapi untuk meriangkan. Contoh, bisa antum kalau sama istri di rumah, ya, ngobrol berdua, ya jangan sekali-kali bilang, lebih baik kita diam aja, kata Nabi, bicara yang baik atau diam. So, diam dua-duanya. Biar saja isi cerita, ngalor ngidul, biar saja. Ya, selama tidak ada yang buruk dari perkataannya, sudah biarkan. Manfaat, maka standarnya manfaat. Selama manfaat, walaupun terkadang isinya kurang, maka boleh, selama manfaat. Bercanda dengan istri, ngalor ngidur, cerita, tadi ketemu Ustadz Fakhruddin, Masya Allah, dari Pandeglang, Banten. Cerita dia. Padahal manfaatnya kurang, ya sudah membuat riang, tidak ada masalah. Tapi standarnya bicara yang baik atau diam. Subhanallah, Pak, lihat Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, Anna kaffal lisan wa dhabtihi wa habsihi, kata beliau. Bahwasanya menjaga lisan, mengatur lisan dan menahan lisan, Pak, menjaga lisan,
mengatur lisan, ya, dan menahan lisan aslul khairi kullih, merupakan asas seluruh kebaikan. Kalau Anda bisa jaga lisan, maka Anda akan menjadi the best. Wa anna man malaka lisanahu, kata beliau. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, faqad malaka amrahu wa ahkamahu wa dhabatoh, maka dia bisa mengatur urusannya. Subhanallah, terkadang kita ini Pak, maaf, terpleset lidah karena kita kurang bisa menjaga lidah. Kadang-kadang nggak sengaja lidah tuh keluar Pak, akhirnya ya istri marah gara-gara kita ngomong. Ya, apalagi ngomongnya tentang poligami, marah sudah. Ya, jadi kalau antum ngomong poligami, pijitin dulu istrinya. Ya, subhanallah, siapa yang bisa menjaga lisan akan beres urusannya. Subhanallah Pak. Sekarang ini lagi ada sedikit masalah di Indonesia. Ada ustadz sekarang ditangkap polisi. Setiap ceramah mencaci maki pemerintah. La haula wala quwata illa billah. Lisan. Akhirnya sekarang harusnya umat memanfaatkannya, harus masuk penjara. Lisan. Lidah. Ya. Maka hati-hati. Apa? Manajemennya tadi apa? Bicara yang baik atau diam, sudah. Standarnya kalau baik, na'am, masyaallah muslimin, itulah bagaimana dahsyatnya lisan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Allahu Akbar Pak. Nih, kita harus ngeri dengan ayat ini Pak. Saya ingin tanya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, dari tadi bangun pagi sampai detik ini berapa kalimat sudah diucapkan? Mau makan, mau minum, mau apa lagi? Mau ngaji, mau apa? Berapa kalimat sudah diucapkan? Apa kata Allah? Wa ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid. Kecuali semuanya dicatat oleh Allah. Ada malaikat-malaikat pengawas, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Dengarkan, Pak. Apa kata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini? Kata beliau, yuktabu kullu ma tukallamu bihi. Seluruh yang Anda ucapkan akan dicatat min khairin aw syarr. Baik ucapan itu baik atau buruk, sampai kata beliau, innahu la yuktabu qauluhu. Ucapan Anda akan ditulis, akaltu saya makan, saribtu saya minum, saya pergi, dhahabtu wajitu saya datang, saya pergi. Pak, jangan aneh nanti dari kiamat seluruh miliaran kalimat antum tercatat di buku catatan. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, tuba, bahagialah orang yang isi catatannya banyak istighfar kepada Allah, zikir, tasbih. Allah, semoga dakwah ini diterima Pak. 4 jam banyak ini Pak ya saya ngucapin. 2 jam, Masya Allah, semoga ikhlas karena Allah. Nah, maka canangkan di buku catatan Anda, saya makan, saya minum dicatat. Saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang. Seluruhnya dicatat. Ini kan kalimat biasa ya Pak. Bagaimana yang dahsyat buruknya dan bagaimana yang dahsyat baiknya. Makanya kata Nabi, antakuna lisanaka ratban bidzikrillah. Biasakan lisanmu basahnya dengan apa? Zikrullah azza wa jal. The best. The best of lisan. Lisan terbaik. Lisan Rasulullah yang senantiasa mengingat Allah di setiap keadaannya. Iya Pak, Bu. Ya, daripada bengong gitu. Ya, lebih baik kita masal bertasbih, bertakbir. Ya, dan mengucapkan perkara yang baik. Ingat tuh kalimat itu. Tidak ada kalimat, tidak ada ya, subhanallah. Pak, lihat kata Nabi SAW, wa innal abda. Terkadang kata Nabi SAW, seorang hamba la yatakallamu bil kalimah. Dia mengucapkan satu kalimat saja Pak. Satu kalimat doang, satu. Tapi dan dia tidak perhatian dengan kalimat itu. La yulkilaha balan. Lalu dia tidak perhatian dengan kalimat itu. Ternyata kalimat itu yahwi biha fi nari jahannam. Menjerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kira-kira gimana tuh? Dia cuma bilang demi Rasulullah, jahannam. Karena dia telah bersumpah dengan selain nama
Allah. Nanti akan kita bahas satu masalah nih. Dosa lisan terlezat di dunia. Wah, apa tuh? Nyatek daging saudaranya. Ghibah. Nanti di akhir nanti. Paling enak. Sampai malam Pak bisa. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Pak, hanya saja kita tidak dengar. Maka kata Nabi, idza asbah ibnu Adam, apabila pagi-pagi, Pak, dimasuk di waktu pagi, seorang anak Adam, fa innal a'dha'a kulluha tukaffiru lisan. Maka seluruh anggota badan ini mengingkari lisan, tangannya, kakinya, badannya semuanya mengingatkan lisan. Apa kata lisan? Ya lisan, ittaqillaha fina, takutlah kau kepada Allah atas kami. Kami ini bersama engkau. Bila kau lurus, maka kami akan lurus. Bila kan buruk, maka kami akan buruk. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Hati-hati kau lidah ya, jangan bawa kami bencong. Maka seluruh anggota badan, kata Nabi SAW, melaknat lisan. Hati-hati kau lisan. Kami ini nggak bisa pisah dari ente. Makanya Pak, ada sebuah ungkapan kata Nabi kata para ulama, innamal mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu hidupnya bagaimana dua anggota badan kecilnya. Apa itu? Innamal mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu kebaikan keburukannya tergantung dua anggota badan kecilnya, lidah dan hati. Itu dua anggota yang paling vital ya dalam kehidupan kita. Subhanallah ma'asyal muslimin, Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan, Pak, kalau mau lihat orang itu baik atau tidak, cek lisannya, Pak. Kalau lisannya buruk, tidak jauh, orangnya akan buruk. Banyak ngomong gak manfaat, asal bunyi, asal nyeplok, caci, gibah. Ya, maka lihat kata Nabi, masaluha, kata Yahya ibnu Katsir, masaluha mantika rajulin. Tidaklah perkalisan seseorang baik, ila arafta dalika fi asairi amalih, kecuali kau akan kenali seluruh amalannya. Wala fasada mantika rajulin, dan tidaklah rusak lisan seseorang, maka seluruh amalnya juga akan rusak. Ya. Kalau punya teman Pak, gimana Pak? Punya teman, Masya Allah, dia tidak berbicara kecuali yang baik. Ya, betul? Lisannya masalah indah, dia jaga lisannya. Kira-kira teman baik apa tidak itu? Oh, teman baik. Tapi kalau ada teman, ya Allah, ngomongnya asal bunyi, bahkan terkadang melaknat, mencaci, teriak-teriak. Sudahlah. Itu sebagai barometer orang ini buruk. Begitu kata para ulama. Bahwa standar baik dan buruk pun bisa dicek dari lisan seseorang. Masyaallah muslimin, na'udzubillah. Lihat. Ternyata nanti di alam barzakh ada ancaman Allah Subhanahu wa taala gara-gara lisan. Ya? Alam barzakh di mana? Di kubur. Lihat ceritanya gimana? Bahwasanya Nabi SAW marra bi qabrain, beliau melewati dua kuburan. Kata Nabi, innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Allahu akbar. Ustaz, Nabi tahu yang gaib ya? Hukum asalnya tidak tahu. Kecuali yang dikabarkan Allah. Tidak tahu yang gaib Nabi. Tapi Nabi kabarkan. Allah Pak, ya, memberikan kabar gaib hanya kepada para Nabi. Alimul ghaibi, kata Allah. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui yang gaib. Allah tidak nampakkan gaib itu kepada siapapun. Illa kecuali manirtada mir rasulin. Yang diridhoi dari Rasulnya. Maka Nabi terkadang tahu yang gaib. Contoh Dajjal keluar, siapa yang ngabarkan? Nabi. Ya, Ya'juj Ma'juj, kiamat, siapa yang ngabarkan? Nabi. Surga, neraka, ya, salah satunya ini. Kata Nabi ketika melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzaban, la haula wala. Dan ini Pak juga sebagai akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya kita mengimani ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya Allah, semoga kita mendapatkan nikmat kubur. Ya, yang di kuburan ini sedang diadab. Lalu kata Nabi, wa ma yu'adzama fi kabirin. Mereka diadab bukan karena dosa yang mereka anggap besar. Amma ahaduhuma.
Salah satunya kata Nabi SAW, la yastatiru minal baul. Kalau dia buang air kecil tidak nutup diri. Maksudnya auratnya terbuka, dalam riwayat yang lain tidak mensucikan dirinya. Wa ammal akhar, adapun yang lain kata Nabi, fakana yamshi bin namimah, dia suka ngadu domba. Apa namimah? Fitnah, alqalah, memindahkan perkataan, membuat orang ribut gara-gara diadu olehnya. Dia berkata begini, kesini begini, kesana begini. Akhirnya orang yang tadinya saling suka, saling benci. Namimah. Apa bahasa Malaysianya namimah? Ada, ngadu domba ada? Atau ngadu embe? Ayo, ya. Subhanallah. Lihat kata Nabi sedang diazab gara-gara lisannya. Baik. Masyaallah muslimin kamallah. Oleh karena itu lihat Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan su'ila Nabi SAW. Nabi SAW ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Rasul, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa sih? Ya, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwallah. Engkau bertakwa kepada Allah. Lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa husnul khuluq, dan baik akhlak. Allahu Akbar. Ya, kemurnian akhlak, kebaikan akhlak. Lalu ditanya lagi, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar. Dan apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Na'udzubillah. Pak, ya, hadis ini sahih dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ketika Nabi ditanya, apa sih perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Qala al-ajwafan. Karena Nabi dua bolongan. Bolongan apa, Pak? Bolongan atas maksudnya mulut dan lisan, dan bolongan bawah maksudnya kemaluan. Itu perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Lisan dan kemaluan. Na'udzubillah. Lisan, ya, yang dia tidak jaga, dan kemaluan yang dengannya dia berzina. Na'udzubillah. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, makanya tadi Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, a'inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kami akan diadab gara-gara lisan kami? Rasul, apakah lisan ini bisa mengadab kami? Ya, bisa menjadi sebab adab kami. Qala sakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka kau Mu'ad. Hal yakubun nasa ala wujuhim, kata Nabi. Tidaklah manusia dilemparkan ke dalam api neraka tersungkur dengan wajahnya illa hasaida alsinatihim, kecuali disebabkan hasil keburukan lisan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, di sini kata para ulama, kebanyakan sebab masuk neraka disebabkan apa? Lisan. Bahkan tadi, Pak, syirik, maksiat tidak jauh dari lisan. Kira-kira orang mau berzina pakai lisan tidak? Pakai lisan tidak? Pakai lisan. Ya, mau korupsi pakai lisan tidak? Pakai lisan. Ya. Termasuk kesyirikan, kebidahan. Ya, melakukan amalan-amalan di luar sunnah Nabi SAW tidak lepas dari lisan. Makanya kebanyakan sebab masuk neraka disebabkan lisan. Allahu Akbar. Maka lisan ini bisa menggoyangkan ke surga Allah dan bisa membinasakan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, Pak, dalam Sunan Tirmidzi, Sufyan bin Abdullah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, haditsni bi amrin." Nabi, tolong kabarkan aku, kata Sufyan, bi amrin a'tasimu bih, yang bisa aku jadikan sebagai pedoman, pegangan hidupku, Rasul. Kabarkan aku, Rasul. Apa sih pegangan dan pedoman hidupku? Qala kul, katakanlah olehmu wahai Sufyan ibn Saqafi, Rabbi Allah summa istaqim. Itu pegangan hidup kita. Katakan Rabbi Allah, Rabbku hanyalah Allah, lalu istiqomahlah. Sampai, ya, sampai kapan? Sampai wafatmu. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabbku hanyalah Allah, lalu dia istiqamah. Sampai akhir perkataannya mengucapkan apa? La ilaha illallah, istiqamah. Jauh dari kesyirikan, sudah kita bahas tadi siang. Lalu, ya Rasulullah, Sufyan bertanya lagi, ya Rasulullah,
Ya, ma aksaru ma takhafu alai. Apa yang kau paling khawatirkan dariku? Apa sih? Coba. Aku ingin tahu, kau yang paling kau khawatirkan dariku apa? Qala fa akhadha bilisanihi. Maka Nabi mengambil lisannya sambil dia mengatakan qala hadza. Ini nih, hati-hati. Allahu Akbar. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi kepada sahabatnya. Itu sahabat, Pak, gimana kita ya? Sahabat saja yang dijamin surga, Nabi takutkan lisannya, apalagi kita. Hadza kata Nabi. Ini nih. Ya, jaga lisanmu kata Nabi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya, Pak, kenapa, Pak? Lihat kata Ibnu Rajab, kita baca terjemahnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya kebanyakan perkara yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan. Kenapa? Kata beliau, karena maksiat lisan masuk ke dalamnya satu kesyirikan. Ya? Bisa tidak? Syirik bisa tidak pakai lisan? Oh. Bahkan kesyirikan yang paling dahsyat lisan. Dia meminta, berdoa, sambat-sambat nama selain Allah, ya Syekh, ya Wali, ya Jin. Bersumpah dengan selain nama Allah, betul? Enak. Ya, masuk dosa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah dan masuk ke dalamnya adalah perkara berkata atas nama Allah, atas nama Allah tanpa ilmu. Naudzubillah, Pak. Sekarang ini banyak kesesatan gara-gara apa, Pak? Gara-gara banyaknya manusia, yang satu jadi ISIS. Gara-gara lisan. Betul? Yang satu jadi Syiah, melaknat sahabat gara-gara lisan. Berkata dalam agama tanpa ilmu. Jadi Qadianiyah, Ahmadiyah gara-gara lisan. Jadi Sufiyah, ya, yang harusnya menyambat-nyambat nama Allah, meminta dan mendoakan yang di kuburan untuk mendapatkan ampunan, malah minta-minta kepada yang di kuburan. Ya. Bahkan zikir-zikir atau salawat-salawat yang dibuat-buat yang isinya berlebihan kepada Rasulullah dalam lisan. Disebabkan ada manusia berbicara dalam agama Allah tanpa ilmu. Ya. Kemudian kata beliau dan persaksian palsu. Nah, syahadatuz zur. Ada di Malaysia. Bersaksi palsu di hadapan hakim. Ternyata disogok pakai dolar. Jadi kebatilan jadi kebenaran gara-gara subhanallah. Sekarang yang masuk penjara bukan hanya terdakwa, hakimnya masuk penjara. Betul tidak? Iya. Karena dia bersaksi palsu. Ya, kemudian kata beliau merupakan tandingan syirik. Juga masuk ke dalamnya sihir. Masya Allah ya. Sihir, Pak. Ya. Juga tidak lepas dari lisan. Simsalabin abrakadabra. Apa tuh? Jampe-jampe setan. Ya. Jampe-jampe yang tidak. Kemudian menuduh zina. Qadaf. Fulan zina. Fulanah zina. Ini dosa besar, Pak. Kalau antum menuduh seseorang zina, maka kita harus mendatangkan 4 saksi. Melihat benang masuk ke dalam jarumnya. Benang masuk ke lubang jarumnya. Kalau tidak, hati-hati, antum yang dicambuk dalam agama kita. Ya, menuduh zina. Dan lainnya, baik dari dosa besar dan dosa-dosa kecil seperti dusta, ghibah, mengadu domba, bahkan seluruh maksiat yang sifatnya perbuatan, tidak luput juga dari perkara yang menyertai dan menopangnya lisan. Maka seluruh maksiat, Pak, tidak lepas dari lisan. Makanya lihat di sini nasihat Umar gimana, Pak? Kata Umar, man kasura kalamuhu, siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak salahnya. Kasura saqatuh. Ya, siapa yang banyak bicara nyerocos gitu ya, tanpa ada batasan, maka akan banyak salahnya. Wa man kasura saqatuh, ya, barang siapa yang banyak salahnya, maka banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, wa man kasara dunubuhu fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Makanya, Pak, ya, hendaknya kita jangan banyak bicara kecuali yang ya, falyakul khairan au liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Karena banyak bicara akan banyak salah. Banyak salah, banyak dosa, kata Umar. Banyak dosa, ya sudah. Kemana, Pak? Surga apa neraka? Nah, ke neraka. Ya, sehingga suatu saat Abu Bakar Siddiq pernah memegang lisannya. Begini.
Kata Abu Bakar, hadza, ini nih, aurodanil mawarid, yang banyak menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Ini nih, Allahu Akbar. Ya, lisan, kata Abu Bakar, inilah yang banyak menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Ibnu Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, ma'alal ard, tidak ada di alam semesta ini, di muka bumi ini, bitulis sijnin, yang paling banyak lama untuk dipenjara kecuali lisan. Pak, ada orang dipenjara tapi lisannya nggak dipenjara, gimana kira-kira? Orangnya dipenjara, kesesatannya ke seluruh dunia, lisannya tidak dipenjara. Makanya yang paling penting untuk dijaga, ditahan, diikat dan dipenjara adalah lisan. Begitu kata siapa? Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, ini manajemen juga Pak, kata beliau, i'lam, ya ketahuilah, anahu yanbaghi ala kulli mukallafin, hendaknya seorang yang mukallaf. Apa mukallaf? Balik berakal. Ini sudah mukallaf belum nih? Sudah ya? Hendaknya bagi seorang yang mukallaf an yahfadha lisanahu, untuk menjaga lisan an jami'il kalam, dari semua perkataan, illa kalaman dhaharat fihil maslahah, kecuali perkataan yang ada maslahatnya. Lalu kata beliau, wa matastawal kalamu wa tarkuhu, kapan saja berbicara dan tidak sama, Pak. Saya ini ngomong nggak mau ngomong sama aja nih. Antum misalkan di satu rapat, di satu majelis, ya, di satu perkumpulan, ana nih ngomong nggak ngomong sama aja. Mana yang lebih utama? Wa matastawal kalam, kapan saja berbicara atau tidak sama saja, fasunnatu, maka sunnahnya al-imsaku anhu, diam, lebih baik diam. Ya, manfaatnya, madaratnya sama. Ana ngomong nggak ngomong sama, sudah diam kata. Ya lebih baik diam. Li'annahu, terkadang, karena qad yanjajirul kalamul mubah, terkadang perkataan yang mubah bisa menarik kepada yang makruh. Wadzalika katsirun fil ada, dan itu banyak terjadi, kata beliau. Wassalamatu la yu'adiluha syai'un, dan keselamatan tidak ada yang menandinginya. Jadi ketika antum bicara pun nih, manfaatkan ya. Anak ngomong nggak ngomong sama ini, ya sudah diam. Ya, lebih baik kita diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ya kabar-kabari tentang lisan. Allahu Akbar. Ya, ternyata lisan ini bisa mengangkat kita derajat yang sangat tinggi dan bisa menjerumuskan kita ke apa? Naam. Ya, apa? Tingkatan kerendahan yang sangat dalam. Na'udzubillah. Baik, gimana? Kita undurkan Isya ini ya, tanggung ya? Tanggung ya? Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bagaimana dahsyatnya nikmat lisan dan dahsyatnya keburukan lisan, maka kita akan mengingatkan satu dosa lisan yang paling dahsyat. Dan dosa ini wallahualam, Bapak Ibu pernah enggak ya? Atau setiap hari? La haula wala quwata illa billah. Apa dosanya? Naam, lisan yang sibuk nguak keburukan aib saudaranya. Apa namanya? Ghibah. Paling enak nih Pak, nyate nih Pak. Tahu sate? Ya. Dosa ini diucapkan oleh para pengecut. Tahu pengecut? Penakut. Dia tidak punya keberanian. Betul? Beraninya di belakang. Ya, cemen. Beraninya ngomong belakang. Ustaz Fahrudin Adan. Sini, nyampe sini. Kalau ente gentleman. Gentle girl gitu. Kalau kau pemberani sini. Kalau ada kesalahan sampaikan nasihat. Ngapain ngomong di belakang? Ya. Maka dosa ini dilakukan oleh para pengecut. Para penakut. Yang suka mengaib dan menguak ya apa aib saudaranya dan tidak menutup aib saudaranya. Maka ma'asyiral muslimin, apa itu ghibah? Apa ghibah, Pak? Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian ghibah itu apa?
Qala, para sahabat bertanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Wallahu a'lam, kami tidak tahu. Inilah adab ya Pak ya. Ini ada para sahabat. Kalau ditanya sesuatu tidak tahu, bilang apa? I don't know, la adri. Jangan sok you know. Jangan sok tahu. Ya. Sahabat bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang bilang Allahu a'lam. Jangan Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul sudah enggak ada. Maka Nabi jawab, ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci kalau dia dengar. Makanya Pak, ini standarnya. Kalau berbicara tentang seseorang, cek kira-kira kalau dia dengar enak nggak nih? Suka tidak? Dia benci apa tidak? Kalau dia benci, maka itu ghibah. Lalu tanya sahabat, ya Rasulullah, afaraita in kana fi akhi mat aqul. Rasul, bagaimana kalau memang yang aku ucapkan tuh benar? Fulan bakhil. Fulan itu koruptor dia. Fulan itu A dan B dan C, disebutkan aibnya, benar memang. Faqala Nabi SAW, in kana fihi ma taqul, kalau benar apa yang kau ucapkan dari aibnya, itulah ghibah. Jadi memang benar. Ghibah itu sesuatu yang memang ada aib itu pada saudara antum. Wa ilam yakun fihi, kalau sesuatu yang tidak ada lalu antum ucapkan, faqad bahatah, kau sudah memfitnah dan berdusta atas namanya. Jadi justru ghibah itu sesuatu yang memang kenyataan. Saudara antum tuh punya aib, dan benar aib itu ada pada saudara antum. Ya Allah, ya. Gimana Pak? Suka Pak? Pernah? La haula la quwwata. Lihat kata Ibnu Katsir. Ya. Lihat Pak hukumnya Pak. Wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Ghibah itu haram secara ijma', dosa besar. Wala yustasna min dzalika, dan tidak dikecualikan kecuali ketika ada maslahat besar. Nanti di akhir kita akan bahas kapan boleh ghibah. Ya. Maka ikhwan, dosa besar. Kalau dosa besar gimana? Cukup istighfar atau harus tobat? Masalahnya juga ini tobat berkaitan dengan orang lain, Pak. Gimana, Pak? Kalau sudah dosa berkaitan dengan saudara kita gimana? Harus minta maaf. Para ulama berselisih, gimana Ustaz? Minta maaf apa tidak? Para ulama katakan, kalau dia dikenal seorang yang baik, kalaupun diminta maaf akan memaafkan, minta maaf. Tapi kalau ternyata Masya Allah, kalau dia antum cerita, akhi anak pernah ghibah antum, mau keluar goloknya, sudahlah, doakan saja. Ya, dan ceritakan kebaikannya di majlis yang sama. Dan minta ampun kepada Allah. Yang pasti ghibah dosa besar. Makanya Imam Qurtubi mengatakan al-ijma'. Ya, ijma' para ulama ala annaha minal kabair. Ghibah itu dosa besar. Wa innahu yajibu taubah, dan wajib taubat. Wajib taubat. Ya Allah. Semoga lisan kita jauh dari ghibah, Pak. Ya. Dan kita pandai menutup aib saudara-saudara kita. Ini gambar apa nih, Pak? Dagingnya. Ada lalernya juga tuh. Mau nggak, Pak? Ternyata dagang saudara antum itu. Baru mati kemarin. Mau disate nggak? Nah, begitulah Allah menggambarkan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassalu, jangan saling mencari-cari kesalahan saudara kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menggibah satu sama lain di antara kalian. Lalu Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kalian suka ya memakan daging saudara kalian sudah bangkai, sudah bau, suka tidak? Oh, ada tetangga kita mati, Pak, sudah jadi bangkai, antum sate, mau tidak? Jijik. Maka Allah gambarkan jijiknya ghibah seperti jijiknya antum memakan daging saudara antum. Fakarihtumu, bukankah kalian membencinya, menjijikannya? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur. Namun alhamdulillah, Allah Maha menerima taubat. Ma'asyal muslimin, la haula wa billah. Ibnu Katsir apa lihat? Kata beliau, kata Ibnu Katsir, ya, dalam ayat itu terdapat peringatan yang keras. Oleh karena itu Allah menyerupakan ghibah dengan memakan daging bangkai manusia. Yang maknanya sebagaimana kalian tidak menyukai hal itu, maka bencilah pula menggibahnya.
secara syariat. Karena hukumnya lebih berat daripada itu, maksudnya daripada memakai bangkai saudara kita. Na'udzubillah, Allah menyerupakan gibah dengan memakai bangkai saudaranya. Makanya Pak, satu saat ya ada seseorang di zaman salaf dahulu, pagi-pagi dia sudah menggibahnya. Menggibah seseorang. Lalu ditanya, "Kau sudah sarapan belum?" "Ah, belum, aku belum sarapan." "Sudah, masa belum sarapan?" "Lah belum." "Lah itu di mulutmu banyak daging." Ya, di mulutmu tuh banyak daging. Subhanallah. Diingatkan bahwasanya dengan menggibah saudaranya seperti makan daging saudaranya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Nabi SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Kata Nabi, "Ya ma'asyara man amana bilisanih." Wahai saudara-saudara, wahai kaum yang beriman dengan lisannya, walam yakhlisul iman fi qalbihi, sementara iman belum merasuk ke hatinya, la tabtagul muslimin. Janganlah kalian sekali-kali menggibah kaum muslimin, saudara kita. Wala tattabi'u auratahum, jangan mengikuti, jangan mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man yattabi' aurat akhih, siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, sampai aib di dalam rumahnya Allah akan bongkar. Hati-hati Pak, Allah akan balas. Na'udzubillah. Kalau Allah yang membongkar aib kita, selesai Pak. Ya, gara-gara kita membongkar aib saudara, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka ya tutuplah aib saudara-saudara kita. Ma'asyarul muslimin, lihat kata Nabi SAW, kullul muslim alal muslim, atas muslim dari muslim yang lainnya, haramun haram, maluhu wa irduhu wa damuhu, yaitu haram atas sesama muslim, apanya? Hartanya. Jangan kita mendolimi saudara kita, hartanya. Ya, kemudian kehormatannya, darahnya. Cukuplah kata Nabi, bihasbi mri'im minasyarri ayyahkir akhahul muslim. Cukuplah keburukan antara muslim dengan yang lainnya, yaitu menghina saudaranya sesama muslim. Lisan kita. Ya, itu kewajiban kita sama-sama sesama muslim. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Lihat kata Nabi SAW, ya, ketika Nabi ditanya tentang riba, kata Nabi, ar-riba isnani was'ab'una baban. Bahwasanya riba itu, Pak, ada 72 cabang, 7 buah bab. Ya, ada dosa riba yang paling kecil, mislu rajuli atiyani rajuli ummahu. Allahu akbar, naudzubillah. Dosa riba yang paling kecil seperti seseorang menggauli ibunya sendiri. Hati-hati, ya. Semoga kita terhindar dari dosa harta riba. Lalu kata Nabi, wa inna arbar riba, riba yang paling dahsyat kata Nabi. Ada yang lebih dahsyat lagi, apa? Yaitu tatawulur rajuli, dosa seseorang ya menghina saudaranya atau menguap aib saudaranya. Itu lebih dahsyat dari riba. Riba yang paling dahsyat kata. Subhanallah. Kalau riba yang paling rendah saja seperti apa? Seorang menggauli istrinya, ternyata ada lebih dahsyat dari riba tersebut, yaitu seseorang menguap aib saudaranya. Ini ada cerita Pak, ya. Ini cerita Aisyah. Nabi berapa istrinya? 9 ya. Kira-kira Aisyah pernah cemburu nggak? Pernah. Nah, suatu saat dalam Sahih Bukhari, Aisyah sedang bersama Rasul, tiba-tiba Sofiyah mengirimkan makanan. Nah, tahu ceritanya ya? Ya, Sofiyah istrinya yang lain mengirimkan makanan ke rumah Aisyah. Akhirnya Aisyah cemburunya muncul. Diambillah mangkok itu, ya, sayur itu, lalu dijatuhkan oleh Aisyah. Pecahlah bejana ya yang dibawa oleh pembantunya Sofiyah. Hafsah, maaf, oleh Hafsah. Maka Nabi SAW cuma mengucapkan gorat ummukum, ibumu sedang cemburu nih. Ya, maka Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi ambil wadah, nah, Nabi gantikan, Nabi tidak marahi Aisyah, biasa. Ya, wanita ya sesama madu cemburu biasa. Tapi lihat suatu saat Pak, di sini ceritanya. Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyati kada wa kada." Cukuplah kau Sofiyah itu begini dan begitu. Maksudnya apa? Kata rawi, Aisyah mengatakan Sofiyah itu pendek. Kalau tadi mecahin bejana masih mending Pak. Mecahkan bejana masih mending.
Ya, hanya bejana yang dipecahkan. Ini sekarang Aisyah bilang, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Cukuplah Sofia ini begini dan begitu. Maksudnya apa? Qasirah, pendek. Ranahnya sudah apa nih? Ranahnya sudah apa? Sudah ghibah. Maka Nabi tidak diam. Kata Nabi, ya Aisyah. Nah, kalau tadi ya cuma Nabi bilang, ibuku lagi cemburu nih. Ya. Gitu, dapat bejana atau dapat apa makanan dari Sofia, dia banting. Ya, apa namanya, wadahnya. Tapi ketika Aisyah mengatakan, cukuplah kau dari Sofia begini dan begini. Nah, ini sudah masuk ghibah. Maksudnya Sofia itu pendek. Ya, aku nih masalah tinggi. Biasa saingan ya. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, laqad qulti kalimah. Kau telah mengucapkan satu kalimat, lau muzijat bihi ma'ul bahri lamazajat. Andai kata air laut dicampuri dengan dosa kalimat ini, niscaya seluruh air laut akan tercemari. Allahu Akbar. Padahal Aisyah cuma bilang apa? Sofia pendek. Kalau antum bilang apa? Bukan hanya pendek. Ya, kalimat pendek saja kata Nabi. Aisyah, andai kata kau campurkan kalimat ini, dosanya dengan seluruh air laut, niscaya air laut itu akan tercemari dengan dosa lisanmu ini. Nabi tidak tinggal diam ketika ranahnya sudah cemburunya keterlaluan, menghina, menggibah, la. Ya, maka Nabi tadi ya mecahkan wadah, Nabi masih lah. Nabi ganti wadahnya, tapi karena ini sudah gibah, Nabi tidak diam. Ya, padahal Aisyah cuma bilang apa? Sofia pendek. Kalau antum sama madu antum bilang apa ibu-ibu? Bukan hanya pendek ya, picak gitu ya. Naam. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah. Naam, ya bahwasanya hendaknya ya kita senantiasa mengamalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mau Pak digibah Pak? Lah. Ya. Diri kita tidak ingin digibah, maka jangan gibah orang. Tidak ingin didustakan, jangan didustakan. Mendustakan apa? Tidak ingin kita didolimi, maka jangan pernah mendolimi orang. Makanya Pak, hadis ini antum bisa belajar akhlak dari diri antum sendiri. Ya. Kalian tidak dianggap beriman sampai mencintai diri saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Makanya kalau mau melakukan sesuatu tanya dulu. Apakah kalau sesuatu ini dilakukan ke saya enak apa tidak? Kalau tidak enak jangan lakukan. Kalau enak lakukan. Ya, subhanallah. Makanya ada seorang ulama salaf, dia akhlaknya sangat baik. Lalu ditanya, dari mana kau belajar akhlak ini? Kata dia, aku belajar dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Dibacakan hadis ini. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Belajarlah akhlak dari diri antum. Mau bicara sama orang, tanya dulu, kalau kalimat ini disampaikan ke aku enak nggak ya? Mau berbuat sesuatu kepada saudaranya, tanya dulu, kalau perbuatan ini dilakukan ke aku enak tidak ya? Kalau enak ya sudah lakukan. Kalau tidak enak ya jangan dilakukan. Ya, karena kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ternyata Pak, dosa ghibah ini juga dalam sebuah riwayat, ya riwayat yang lain tadi Nabi melewati apa tadi? 2 kuburan. Kata Nabi sedang diazab. Salah satunya kata Nabi ya disebabkan ghibah. Salah satunya disebabkan ghibah. Jadi ghibah salah satu dosa yang bisa menjerumuskan ke dalam itu azab kubur. Lihat, ini cerita Nabi ketika Isra Mi'raj. Masyaallah muslimin, ketika Isra Mi'raj, Nabi Pak dilihatkan neraka dan surga. Calon neraka, calon surga. Lalu Nabi ya bercerita, lama urija bi maratu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Ketika aku Isra Mi'raj, aku lihat ya melewati satu kaum, mereka punya kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Dia cabik-cabik wajah dan dadanya. Na'udzubillah. Dia cakar-cakar wajah dan dadanya. Fakultu, maka aku kata kepada Jibril, man haula? Siapa mereka ya Rasulullah? Ya Jibril, ya Allah. Kok dia mencabik-cabik wajahnya sendiri? Mencakar-cakar dadanya dengan kukunya dari tembaga. Siapa wahai mereka Jibril? Siapa mereka ini Jibril?
Qala, maka dijawab oleh Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka dahulu di dunianya suka makan daging manusia. Maksudnya apa nih? Suka menggibah. La haula wala quwata illa billah. Haq. Inilah Pak nanti ancaman di neraka bagi orang yang suka menggibah. Wa yaqauna fi aradihim, dan suka menghina, yaitu harga diri manusia, merendahkan mereka. Maka ma'asyiral muslimin, ya. Oleh karena itu, subhanallah, ya, dosa ini jangan dianggap enteng. Jangan sampai ya kita enak bercerita tentang saudara kita, ya. Ternyata nyerempet apa? Ghibah lah. Kalau sudah nyempet ghibah, stop. Dan kalau bisa Pak sedang bermajlis sama teman kita, lalu nyerempet ghibah, ingatin akhi afwan nih, sudah nyerempet ghibah deh, pindah. Pindah apanya? Pindah taufiknya sudah. Ya, pindah judul ya bicaranya. Sehingga kita tidak terjerumus kepada ghibah. Ikhwani fillah azakum, para ulama menyebutkan terkadang ghibah itu muncul dengan sebab-sebab, ada sebab-sebab yang memunculkan ghibah. Maka kita akan sebutkan sebab-sebab kenapa seseorang bisa ghibah. Ya, hati-hati nih Pak. Terkadang niatnya baik sih, tapi jadi ghibah. Pertama, di antara sebab ghibah karena ada apa? Kemarahan. Marah dengan seseorang biasanya ghibah. Marah dengan suami, ya. Marah dengan istri, marah dengan tetangga fulan. Akhirnya saking marahnya diceritakan, ghibah. Makanya Nabi katakan la taghdab. Ojo, jangan suka marah. Karena marah itu ya kondusif untuk menggibah. Benci, kemarahan. Akhirnya kita bercerita tentang seseorang karena kemarahan kita. Naam, maka ini bisa menjadi sebab ghibah. Yang kedua, adanya kedengkian, hasad. Ya, ada tetangga, Masya Allah, beli mobil baru. Paling juga korupsi dia. Paling juga dia begini dan begitulah, hasad Pak. Hasad ini bisa menggibah. Makanya dosa hasad ini juga hendaknya kita ya hati-hati. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika saudara kita di atas kebaikan. Alhamdulillah. Masya Allah fulan, Masya Allah. Sudah menikah? Alhamdulillah. Sudah menikah lagi? Innalillah katanya. Masya Allah. Sekarang sudah punya pekerjaan. Sudah punya rumah. Masya Allah. Bersyukur. Ya. Itulah sikap seorang mumin kepada saudaranya. Oh, ini malah hasad, dengki, naudzubillah. Dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar yang sangat kering. Begitu kata Nabi SAW. Kemudian ikhwan, hati-hati. Sifat ujub Pak. Siapa dia? Aku nih. Siapa dia? Aku nih, lulusan Madinah. Siapa dia sih? Siapa dia? Ya, dia baru ngaji kemarin. Aku udah lama ngaji. Ujub. Siapa dia? Aku nih anak bangsawan. Dia siapa? Ujub. Maka sifat ujub bisa mengakibatkan ghibah. Oleh karena diharamkan juga ujub. Ya. Apa namanya? Merasa takabur, ya, merasa lebih dari saudaranya, maka ini juga bisa mengakibatkan. Kemudian ikhwan, hati-hati juga ini. Mengungkapkan ucapan perlindungan diri dari musibah yang menimpa saudaranya. Contoh, alhamdulillah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan si fulan. Si fulan itu A, B, dan C. Na'udzubillah. Lah, ghibah. Na'udzubillah, tetangga kita. Semoga kita dilindungi dari perbuatan yang menjerumuskan tetangga kita. Apa perbuatannya? A, B, dan C. Dia sudah mulai ghibah, walaupun bentuknya perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah. Aku berlindung ya dari perbuatan si fulan. Si fulan itu korupsi, si fulan zina, si fulan minum khamar. Nah, sudah ghibah. Ya, hati-hati, walaupun mungkin niatnya meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Lanjut. Kemudian yang tersebab ghibah apa? Marah karena Allah. Aku benci sama dia karena Allah. Dia itu A, B, dan sudah. Bisa. Kadang-kadang gitu ya. Ustaz, anak nih ya Allah benci sama istri anak. Anak tuh istri anak begini. Nah, benci dengan teman anak begini. Nah, marah karena Allah. Aku benci kepada dia karena Allah. Disebutkan aibnya lah. Terkadang bencinya karena Allah tapi menyebutkan aib. Hati-hati. Ini sudah masuk ghibah. Termasuk ikhwan banyak waktu kosong. Nah, ini juga kayak gimana nih Pak? Ya, main ke tetangga dari pagi sampai duhur ngarol ngidur masuk ghibah. Ya, ngerumpi lama gitu ya.
Akhirnya gibah. Lah. Ya, makanya waktu kosong hendaknya kita manfaatkan untuk yang manfaat, saling menasihati, banyak berzikir dan seterusnya. Kemudian ikhwan, cari muka. Carmuk di hadapan pemimpin atau pimpinan yang merendahkan rekan kerjanya dengan tujuan supaya mendapatkan posisi yang lebih baik. Saya nih, masya Allah, kalau kerja saya ini baik, nggak kayak si fulan. Ya, saya ini prestasinya luar biasa, si fulan. Cari muka di depan pimpinannya, akhirnya merendahkan rekan kerjanya, masuk ke ghibah. Maka ini Pak, perkara-perkara yang terkadang kondusif menimbulkan ghibah. Ya, apa tadi? Marah. Apalagi tadi? Dengki, hasad. Apalagi tadi? Ujub. Berlindung dari perbuatan saudaranya. Marah karena Allah. Aku benci sama dia karena Allah. Dia itu ya. Termasuk juga banyak waktu kosong, ya, atau dia cari muka ya, di depan pemimpinnya. Baik, ma'asyiral muslimin, ya. Terakhir barangkali ada nggak ustaz gibah yang dibolehkan? Hati-hati ya, alhamdulillah Pak, ada pengecualian nih. Ya, terkadang kita ini darurat Pak, harus ngomong Pak, ya, harus membicarakan aib saudara kita. Ada nggak gibah yang dibolehkan? Imam Nawawi mengatakan, i'lam annal ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'iyyin la yumkinu lusul ilaihi biha illa fi sittati abwab. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasanya ghibah itu dibolehkan terkadang karena tujuan yang baik yang tidak mungkin sampai ke tujuan itu kecuali dengan cara ghibah. Ada 6, Ibnu Qayyim menyebutkan 6 perkara. Pertama, apa Pak? Ya, pertama, 1, dalam mengadukan penganiayaan, kedzaliman, maka diperbolehkan bagi seorang yang dirinya dianiaya untuk mengajukan pengaduan atas aniaya tersebut kepada penguasa, hakim, ya, ataupun siapa saja yang dari golongan yang akan memiliki jabatan atau kekuasaan untuk menolong orang yang dianiaya. Ada Pak, ya, mengangkat perkaranya karena misalkan dia didolimi, diambil hartanya, atau naudzubillah misalkan dikorupsi atau diperkosa, lalu dia angkat perkaranya ke hakim. Lalu dia sampaikan aib saudaranya, muslim juga, yang mendoliminya. Lalu hakim tanya, siapa yang mendolimimu? Aduh, hakim, takut ghibah hakim. Lah, boleh angkat perkara, tapi ngadukannya kepada hakim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man dulim, kata Allah. Ya, tidak boleh, Allah tidak suka menampakkan keburukan kecuali ketika kita terdolimi dan mengangkat perkaranya ke hakim, mengadukan perkara, si fulan korupsi, ya, si fulan A, B dan C, maka boleh di hadapan hakim untuk mencari keadilan, tapi di hadapan penguasa dibolehkan. Ya, kalau hakim nanya, siapa yang mendolimi kamu? Waduh, takut ghibah hakim. Nggak selesai perkaranya. Ya, maka boleh di hadapan hakim, boleh menyebutkan aib saudaranya karena mencari keadilan. 1, karena nggak mungkin, ya, akan kembali haknya, akan dia dapatkan haknya tanpa dia menyebutkan aib saudaranya. Yang kedua, meminta pertolongan untuk menghilangkan sesuatu kemungkaran, mengembalikan orang yang melakukan kemaksiatan ya ke jalan Allah, ke jalan ketaatan yang benar. Orang itu boleh mengucapkan kepada orang yang diharapkan menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan kemungkaran tadi dengan perkataan, si fulan telah mengerjakan ini dan itu. Contoh, Pak, di kampung kita, di kota kita, di tetangga kita, ya Allah, di sana ada satu rumah, di situ ada germo, pelaku maksiat, atau di situ ada Syiah, katakan, ya, atau di situ ada pesta narkoba, atau naudzubillah pesta seks. Tapi kita ini mau menasihati nggak berani. Sementara kemungkaran terus berjalan. Untuk menasihati tidak berani, maka boleh antum melaporkan kepada yang berwajib. Tapi kalau antum berani, nasihati dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali kalau berani. Tapi kalau tidak berani, antum boleh melaporkannya kepada yang berwajib, ke polisi, ya, kepada orang-orang yang berwenang di sana, sampaikan kepada mereka, tuh rumah itu di sana ada pelaku maksiat. Maka ini boleh untuk
ya, menghentikan mereka dari maksiat, menjaga dirinya dan menjaga yang lainnya. Boleh. Melaporkan seseorang harus ghibah mau tidak mau. Ya, Pak polisi, tuh rumah si fulan, di situ tempat germo, di situ tempat zina, tempat minum khamr, di situ ada Syiah di situ. Kabarkan, tidak ada masalah. Ghibah tidak? Ghibah. Ghibah. Boleh? Boleh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, minta fatwa. Ya. Minta fatwa, Pak, judulnya minta fatwa. Antum punya masalah krusial. Seperti apa? Ummu Sofyan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Abu Sofyan rajulun sahih. Rasul, Abu Sofyan itu bakhil, Rasul. Abu Sofyan bakhil. Dia tidak memberikan kami dan anak-anaknya sesuatu yang cukup. Apakah sikap kami? Bolehkah kami mengambil sesuatu dari kantongnya? Dia punya harta, tapi dia bakhil sekali. Ya Rasulullah, inna Abu Sofyan rajulun sahih. Abu Sofyan itu bakhil banget. Ghibah tidak? Ghibah. Tapi dan mereka minta fatwa ke ahlinya. Jangan bilang di grup WhatsApp, suamiku bakhil banget nih. Lah, tidak boleh. Lah, itu namanya menyebar fitnah. Tapi antum datang ke ustaz, datang ke ulama. Rasul, ustaz gimana ya ustaz? Aduh. Walaupun kata para ulama lebih baik disembunyikan. Ustaz, kalau ada suami kayak begini gimana nih ya? Kalau ada istri seperti ini gimana nih Ustaz? Nah, tapi kalaupun antum nyebutkan boleh. Minta fatwa. Ya, akan standar hukum, namun meminta kepada yang berwenang bisa menjawabnya. Bukan curhat di grup WhatsApp, bukan. Atau ke teman-teman curhat. La. Ya, maka boleh Pak. Minta fatwa, boleh menyebutkan nama. Sebagaimana Ummu Sofyan bilang apa tadi? Inna Abu Sofyan rajulun sahih. Abu Sofyan itu sangat bakhil, Rasul. Gimana Rasul? Boleh enggak aku ngambil harta dari kantongnya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi, khudi ma yakfiki wa waladiki. Ya, ambillah dari harta Abu Sofyan yang cukup buat kamu dan anak-anak. Ya. Nah, dapat jawaban. Yang ngambil berapa? 1.000 ringgit. Jangan, butuhnya cuma 5 ringgit, 10 ringgit. Ya. Lanjut. Yang boleh apa lagi? Dalam memperingatkan kaum muslimin, Pak, dari sesuatu kejelekan serta menasihati mereka. Hal ini dapat diambil dari sisi, ya, di antaranya aib kekurangan perawi hadis yang memang buruk. Ya, termasuk juga dan di antaranya lagi ialah waktu bermusyawarah untuk mengambil seorang menantu. Ya, hendak berserikat dagang. Pak, maaf ya. Dulu di zaman pembukuan hadis, ada ilmu hadis nama jarah wa ta'dil, yaitu mengkoreksi rawi-rawi hadis. Maka sering kita dengar fulan kadzab, fulan pendusta, fulan lemah hafalannya, fulan banyak bohongnya. Gimana Pak? Ghibah. Naam. Tetapi ini boleh, karena kalau tidak diingatkan, orang-orang akan mengambil hadis darinya. Dan sampai hari ini yang kita kenal dengan tahdzir. Ada seseorang misalkan dai, Pak, di mana-mana menyebarkan kerusakan. Di mana-mana menyebarkan kemaksiatan, ke subhat. Ya, pemahaman yang keliru. Katakan dia dai Syiah atau dai misalkan yang lainnya. Ya, kalau tidak dihentikan, maka dia akan terus menyebarkan subhatnya. Maka boleh. Maka awas, hati-hati, jangan hadir ke majlis fulan. Fulan itu A dan B dan C. Namun tentu saja sebetulnya ini harusnya ada proses setelah menasihatinya. Tapi terkadang subhanallah tidak sampai untuk bisa menasihatinya. Sementara manusia mengikutinya. Ya, dibolehkan. Atau ibu mau ngambil menantu, atau antum mau ngambil istri, boleh. Ya, bertanya kepada siapapun, bertanya kepada yang kenal. Akhi, ana mau mengambil si fulanah jadi istri ana. Kira-kira antum tahu nggak sifatnya seperti apa? Antum wajib jawab. Tapi dirahasiakan. Oh, fulanah itu masya Allah soleha, cantik, ya. Tapi kalau dia tidur mendengkur, gitu. Nah, aib. Boleh disebutkan. Ya, boleh meminta pendapat tentang calon menantu. Baik tentu laki-laki atau wanita, boleh. Sebutkan kebaikannya, sebutkan semua keburukannya. Tapi, awas, hati-hati, ranahnya Anda saja. Jangan dibuka. Atau Anda mau berserikat dagang, mau bisnis, ya, dengan seseorang, masya Allah. Lalu antum tanya, akhi, ada temannya, kenal dia. Antum tahu nggak fulan ini? Masya Allah, fulan ini anak mau bisnis dengan beliau. Beliau mau
Ya, anak kasih modal untuk bisnis. Akhi, subhanallah, fulan itu baik, tapi kalau dia punya utang nggak bayar-bayar. Ya, kalau punya utang susah dia bayarnya. Boleh disebutkan. Ya, tapi ranahnya antara Anda berdua karena Anda punya keperluan. Maka boleh kita menggibahnya karena ada tujuan. Serikat dagang, ingin jadi menantu, atau penyebar kesesatan. Fulan, hati-hati, jangan duduk di majlis si fulan. Fulan penyebar keburukan-keburukan dan sebagainya. Kemudian muslimin yang terakhir, yang kelima, ya, orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Nah, ini nggak ada kehormatan, Pak. Maaf ya. Ada wanita tiap hari dandan di pinggir jalan cari mangsa. Bilang tuh jablay itu. Boleh. Boleh. Nah, dia terang-terangan. Ada orang, Pak, minum nenggak botol khamar di pinggir jalan. Jangan, tidak ada kehormatan. Sampaikan. Tuh si fulan peminum khamar. Boleh. Kalau dia melakukan maksiat terang-terangan, tidak ada kehormatan untuk ditutupi. Uang dia saja tidak nutupi. Ada rampok, begal, yang dia masuk ke rumah-rumah manusia, atau dia begal orang di jalan, rampok di jalan. Ya, si fulan hati-hati, dia begal. Tahu begal di sini apa di sini? Apa? Pokoknya itulah. Ya, suka merampok di jalan, terang-terangan. Sudah, tidak ada kehormatan. Ya, si fulan tuh perokok tuh. Terang-terangan. Gimana Pak, rokok Pak? Ya, kalau di Indonesia, rokok itu pelangnya, ya, rokok membunuhmu. Wah, pembunuh bayaran tuh Pak. Ya, naam, terang-terangan. Maka kalau dia terang-terangan maksiatnya, tidak ada kehormatan untuk ditutupi. Uang dia aja, ya, tidak menutup dirinya. Terakhir Pak, ini gibah. Tapi gimana lagi sudah? Dia sudah bergelar dengan itu. Dulu ada ulama namanya A'mas. Si rabun, Pak. Si pincang, a'raj. A'ma, si buta. Emang gelarnya udah itu, si tompel, ada tompel. Ya. Misalkan antum mau datang cari seseorang di satu kampung. Namanya Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Pas antum datang ke kampung itu, akhi, anda cari seseorang di kampung ini. Siapa? Ahmad. Pak, Ahmad mana ya? Di sini Ahmad tuh banyak. Ahmad mana ya? Oh ya, mohon maaf, Ahmad Pincang. Oh, Ahmad Pincang. Sana tuh Ahmad Pincang. Gibah? Lah, ada kebutuhan. Ya, itu loh Ahmad yang menyebutkan aibnya. Maka bila itu menjadi gelar atau ada sebuah kebutuhan untuk kita menyebutkan aibnya, boleh. Maka itulah 6 bab antum boleh gibah di situ. Ngangkat perkara ke hakim, melaporkan kepada yang berwajib, yang berwenang, ya. Lalu antum ditanya tentang apa? Calon istri, calon partner kerja, ya. Kemudian mentahdir seseorang, ya. Kemudian apa tadi? Orang yang terang-terangan melakukan dosa, termasuk orang yang punya aib dan dia dikenal dengan aibnya. Dulu ada pemain film di Indonesia namanya Si Buta dari Gua Hantu. Ya, dia dikenal dengan aib itu, si buta dari gua hantu. Ya, maka itu bukan aib. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, itulah ya pembahasan kita di hari ini. Subhanallah. Ya, peringatan bagi kita semuanya bahwa hati-hati dengan lisan kita, ya. Standarnya gimana tadi? Falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Dah. Itu manajemen lisan. Bicara yang baik atau diam. Barakallahu fikum. Dan kita sudah jelaskan, ya, subhanallah, gagahnya lisan, ya, bisa memudahkan kita masuk surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan kita tutup tadi dengan bab salah satu penyakit lisan, dan banyak Pak penyakit lisan yang lain selain ghibah. Apa contoh tadi? Namimah, apalagi mencaci, la yaskhar qaumun min qaum, menghina, ya, na'am, dan lain sebagainya. Maka hendaknya lisan kita jaga dari keburukan-keburukan. Hati-hati. Ya, semua lafaz yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Kata Ibnu Abbas apa tadi? Sampai antum bilang saya makan, saya minum, saya jalan, saya pergi, saya datang, dicatat. Saya ini udah berapa kalimat Pak? 2 jam nih lebih Pak. Alhamdulillah ya Allah, semoga jadi pemberat timbangan nanti. Ya, naam, maka perbanyaklah lisan kita bergoyang untuk sesuatu yang manfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Yaitu barangkali yang bisa disajikan, disampaikan di hari ini berkaitan dengan, ya, lisanmu surgamu atau nerakamu. Wallahu alam, ya.
Mungkin nanti kita sholat berjamaah, tapi mungkin ada yang bertanya. Pak, lihat tafadhal masykuran. Tafadhal akhi. Bismillah. Terima kasih untuk kesempatannya. Barakallahu fiik. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riba itu? Tadi Ustaz menyebutkan apa? Riba dari itu La haula wala quwata. riba ini berkaitan dengan definisi riba secara umum yang Nah. dalam hal ini kita dalam Nah. Indonesia bunga atau ada istilah riba syar'i yang lain. Barakallahu fiik. Baik. Barakallahu fiik. Ikhwan, semuanya tahu insyaallah bahwa naudzubillah, salah satu kedzaliman harta dalam interaksi muamalah ya satu dengan yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara berpindah harta dengan cara riba. Riba itu ada dua, ya. Ada riba fadl, ya, riba fadl. Itu kelebihan dari pinjam meminjam. Itu fadl. Ya. Contoh apa, Pak? Antum ini bukan jual beli, Pak, pinjam meminjam. Kalau jual beli boleh. Allah katakan ahallallahu akum riba wa hurimat alaikum apa? Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, bisnis boleh. Ya. Antum belinya 100.000, dijual jadi 150.000 boleh. Tapi kalau pinjam, akadnya pinjam meminjam, bukan bisnis, akad pinjamnya qardon hasanah. Ya, pinjamnya 1.000, balik 1.200. Ya. Balik 1.200. Baik secara cash atau dicicil. La haula wala quwwata. Dan itulah yang terjadi, maaf, di bank-bank konvensional di negeri kita. Terkadang, Pak, setiap bulan bisa cuma bayar ribanya saja, Pak. Ya, pokoknya nggak bisa dia bayar. La haula wala quwwata. Kullu qardin, setiap pinjaman jaro naf'an yang di situ ada manfaatnya fahuwa riba, maka dia riba. Makanya Pak Imam Abu Hanifah kalau minjamkan sesuatu sampai dia nggak mau berteduh di rumah yang dipinjaminya itu, takut ini bagian dari manfaat, berteduh di rumahnya saja nggak mau. Ya, dan prakteknya banyak. Ya, prakteknya banyak. Atau yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah, yaitu ketika kita ada penukaran baik yang bersifat nilai atau barang, tapi barang itu riba, maka harus ya dan biyadin, tangan ketemu tangan. Contoh, ya, antum nukar rupiah dengan real, ya, nukar rupiah dengan real. Baik, ini nilai, atau emas dengan emas, ya, atau beras dengan beras. Baik, maka harus ya dan biyadin. Apa? Cash. Tidak boleh saling menunda. Ya, nukar rupiah, hari ini di bawah rupiahnya, besok realnya besok, atau apa namanya? Ringgitnya besok. Lah. Ya, walaupun ziyadah boleh, tambahan boleh. Ya, iyalah, pasti berbeda kurs ya. Tapi harus ya dan biyadin, tangan ketemu tangan. Maksudnya cash di saat itu, tidak boleh nasi'ah. Ya, karena mungkin besok sudah berubah lagi harganya. Ya, besok harganya sudah berubah lagi. Nah, maka ma'asyal muslimin, ini yang disebut dengan riba. Baik riba fadl atau riba nasi'ah. Maka Allah alam naudzubillah, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, bahkan dosa riba yang paling rendah kata Nabi, naudzubillah, seperti seorang menggauli naudzubillah ibunya, dosa yang paling dahsyat. Tapi disebutkan oleh Nabi, hati-hati juga ada lebih riba yang lebih dahsyat, yaitu kita menghinakan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Nah. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang awam ini supaya terhindar dari dosa menggugah? Kan banyak di sekitar kita nih mengklaim bahwa mazhabnya seperti kita, cara penampilan atau cara berpakaian seperti kita, tapi cara akhlak dia jauh dari akhlak dan manhaj salaf. Udah mencela, Iya. udah mencela ulama, mencela ustaz-ustaz yang berbeda dengan mereka, dengan dalil
dengan dalil bahwa apa? Ini supaya menyebutkan apa kesesatan Ustaz itu, padahal Ustaz itu apa mendahulukan sunnah. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Ikhwan, usahakan ketika terjadi fenomena seperti itu, sebutkan sifatnya saja. Itu yang pertama. Tidak perlu kita nyebutkan si fulan, si alan lah. Akhi, subhanallah, jangan kita ngikuti gaya dakwah yang mencaci, memaki, ya, tanpa kita menyebutkan namanya. Tapi kita ingatkan saudara-saudara kita dari gaya dakwah sebagian saudara kita. Maka sebutkan sifatnya tanpa menyebut namanya. Usahakan. Ya, kalau antum, kalau bisa, dan ini yang bagus, antum datangi si fulan tersebut. Akhi, subhanallah, ana datang ke antum ini cinta karena Allah. Wallahi, ana tidak ingin ana dan antum terjerumus kepada maksiat kepada Allah. Ya, subhanallah, kita dianjurkan untuk begini dan begini nasihati. Kecuali ketika darurat tadi. Maka ada bab tadi, yang keberapa tadi? Ketika ada seseorang, ya Allah, kalau didiamkan, kalau tidak disebutkan namanya, dia akan semakin banyak menyebarkan kesesatan. Ya, sementara nasihat sudah sampai kepadanya, tapi tetap saja dia tidak mau ya kembali kepada jalan yang hak. Maka darurat, terkadang kita nyebutkan namanya, itu pun ketika darurat. Makanya Pak, lihat, manhaj Al-Quran, orang buruk di alam semesta ini banyak tidak? Banyak. Tapi yang Allah sebutkan di Quran cuma sedikit. Yang dahsyat saja buruknya. Qarun. Siapa lagi? Fir'aun. Siapa lagi? Haman. Padahal Pak, yang dahsyat buruknya banyak Pak. Abu Lahab. Padahal Abu Jahal juga ada Pak. Allah menyebutkan yang paling dahsyat saja. Maka itulah juga hendaknya manhaj kita. Tidak bermudah-mudah menyebutkan nama seseorang, kecuali yang sudah sangat buruk dan keburukannya bisa, ya, yaitu membahayakan saudaranya. Ya, ini hendaknya kita, kalau bisa, kita samarkan namanya, dan kita sebutkan sifat-sifatnya, ya. Dan kalau lebih hebat lagi, kita datangi, kita nasihati, Masya Allah, dengan cara yang baik. Kalaupun tidak bisa, sementara ya keburukannya bisa merajalela, sementara tidak ada yang bisa menahannya, maka boleh darurat menyebutkan seseorang dalam rangka maslahat yang sangat besar tadi. Bab yang keberapa itu? Boleh menyebutkan, subhanallah. Contoh Pak, maaf ya, Jalaluddin Rahmat di Indonesia, ini sudah dinasihati para ulama. Dia gembong Syiah di Bandung. Ya, maka subhanallah, boleh kita mentahdirnya. Menyebutkan hati-hati si fulan, dia seorang Syiah. Sudah dinasihati, tapi tetap saja. Maka darurat ketika kita tidak sebutkan namanya, orang samar. Ya, maka jadilah kita seperti mengikuti manhaj Al-Quran. Allah tidak menyebutkan nama kecuali yang sangat klimaks jahatnya, yang sangat bahaya. Ya, maka selama kita masih bisa samarkan, sebutkan sifatnya saja, ya, atau kita masih bisa nasihati, kita datangi kepadanya, maka hendaknya kita tidak menyebutkan nama, ya, tidak menyebutkan nama. Karena kalau sudah menyebutkan nama, sudah antum sudah menentukan seseorang, maka itu masuk ke ranah ghibah. Tapi ma'asal muslimin, sekarang ini ghibah ini sudah mendunia, Pak. Dengan warta berita, ya, baru juga tersangka, terduga, si fulan terduga korupsi, terduga ini, udah. Ya, televisi itu majelis ghibah, Pak. La haula wala quwwata. Yang seyoginya, Pak, subhanallah. Ya, betul harus ditegakkan hukum, tapi tidak mesti dibongkar aibnya. Tegakkan saja hukumnya. Tapi itu sudah menjadi sebuah fenomena di akhir zaman. Majelis ghibah di mana-mana. Sehingga terkadang ya ikhwan, ya, terkadang tidak terbukti tapi aibnya sudah kemana-mana. Ya. Ketika terbukti pun subhanallah, tidak semuanya harus tahu, ya, kemaksiatan yang dia lakukan. Karena kata Nabi, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Nah, tutup Pak. Hukum asal kita hendaknya menutup aib seorang muslim. Wallahu taala alam. Nah, ada yang lain? Silakan, ummahat, ibu-ibu. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya, cukup, baik, ya, kita cukupkan insyaallah. Insyaallah kita besok, ya, satu pembahasan, ya, juga tidak kalah penting, yaitu tentang tragedi akhir zaman, buku kecil, ya, tapi kecil bukunya, isinya padat.
Ya, membutuhkan waktu yang cukup. Insya Allah nanti kita sampaikan besok hari. Semoga ini jadi amal soleh bagi kita semuanya insya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat kita, memberikan kita ilmu yang manfaat, dan semoga insya Allah kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.